Gloria di Kefamenanu. TTU NTT. Shalom, selamat malam. Saya mau bertanya, kebaikan itu meliputi apa saja sesuai kebenaran itu sendiri? Mohon penjelasannya, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Ini cocok kalau dijawab oleh Valisa ataupun Jeffrey. Kira-kira kebaikan itu meliputi apa saja? Apa definisi kebaikan itu? Valisa dulu lah. Ya. Kalau Valisa katakan ini orang baik sekali, oh Tuhan itu baik, kira-kira apa maksudnya? Kalau menurut aku, kebaikan itu relatif, Pak Pendeta. Jadi kayak kebaikan itu belum tentu benar, tapi kebenaran itu sudah pasti baik. Gitu sih, Pak Pendeta, yang aku tahu. Terima kasih. Mungkin Jeffrey? Iya, kebaikan itu kalau sehari-harinya mungkin lebih ke sangat peduli gitu ya. Jadi orangnya sangat peduli, sangat care gitu, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya percaya kalau untuk jawabannya, dan saya percaya kalau kita tanya 10 orang tentang apa itu kebaikan, ya jawabannya walaupun mirip tapi ada yang beda. Ini menunjukkan bahwa istilah kebaikan, baik, itu adalah suatu sifat yang sangat luas untuk digambarkan. Alkitab berisi cerita-cerita tentang orang-orang yang baik. Contohnya orang Samaria yang baik hati, ia menolong, ya, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Alkitab berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Coba baca dulu Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Kali ini kita hanya mau membahas tentang kebaikan Tuhan dulu. Sebab kalau mau bahas tentang kebaikan orang-orang dan lain sebagainya akan banyak, tetapi kalaupun kita katakan seseorang baik, biarlah kebaikan itu mencerminkan kebaikan Tuhan. Coba kita baca dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih. Tuhan itu baik. Kenapa? Karena orang-orang bisa berlindung kepadanya. Maka ia itu baik. Ada satu pasal yang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Dan untuk saudara Gloria di Kefamenanu, TTU NTT, mungkin pasal inilah dulu yang malam ini boleh kita angkat, walaupun ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang kebaikan Tuhan, atau apa itu kebaikan. Coba kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-107. Mazmur 107, kita mulai dengan ayat yang pertama. Valisa tolong bacakan. Mazmur 107 ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Sebab ia baik. Lalu kemudian kalau kita baca ayat-ayat dalam satu pasal ini, ada beberapa hal yang menggambarkan kebaikan Tuhan. Yang pertama, ayat yang keempat dan selanjutnya. Ada orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Contoh
Dikatakan dalam ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apa contohnya? Ya, orang yang tersesat, orang yang mengembara, orang yang hidup tidak tahu arahnya mau kemana, tidak tahu masa depan seperti apa, lalu mereka minta tuntunan dari Tuhan, Tuhan menolong mereka, dilepaskan dari kecemasan, lalu Tuhan memberikan kepada mereka jalan yang lurus, sehingga mereka bisa sampai ke kota tempat kediaman orang. Maka mereka perlu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Itu salah satu contoh kebaikan Tuhan. Lalu kemudian yang berikut, ayat yang ke-10. Semuanya dimulai dengan kata-kata ada orang-orang. Tadi di ayat 4, ada orang-orang. Ayat 10 juga, tolong dibaca Jeffrey. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Selanjutnya terus. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab terima kasih. Ini adalah juga merupakan bukti kebaikan Tuhan. Orang hidup dalam kegelapan, dalam kekelaman, tidak pernah melihat terang, hidupnya penuh dengan segala sesuatu yang tidak jelas dalam hidupnya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka, membawa mereka keluar dari kegelapan. Ada orang-orang yang lain juga. Coba Falisa baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Terima kasih. Ini pun adalah salah satu bukti dari kebaikan Tuhan. Kemudian ada orang-orang yang lain lagi. Ayat yang ke-23, Jeffrey. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di atas laut. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya jika mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan teruyung-uyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Terima kasih ya. Jadi ini juga adalah merupakan contoh dari kebaikan Tuhan. Jadi ada banyak hal yang boleh kita katakan merupakan bukti-bukti dari kebaikan Tuhan. Dan Alkitab ini merupakan kitab suci yang memuat tentang cerita-cerita kebaikan Tuhan. Kalau dikatakan manusia itu juga berbuat baik, itu karena mereka mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Makanya di dalam Galatia pasal yang ke-5, salah satu dari buah roh itu, coba kita buka Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kebaikan disebutkan di sana sebagai buah roh.
Artinya kebaikan itu tidak bisa diusahakan sendiri. Memang bisa manusia dengan segala yang ia upayakan bisa menunjukkan kebaikannya. Tapi kebaikan yang sejati itu adalah kebaikan yang merupakan hasil dari pekerjaan Tuhan di dalam diri seseorang. Hasil dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga itu merupakan buah roh, pekerjaan roh di dalam kehidupannya, sehingga ia menunjukkan kebaikan. Ada juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebaikan dan perbuatan baik di dalam kitab Yakobus contohnya. Makanya Paulus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati, dan dia memberikan Yakobus bukan Paulus. Makanya Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu Rasul Yakobus juga memberikan contoh-contoh perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang merupakan buah dari iman. Karena ia mempunyai iman, ia hidup percaya kepada Tuhan, maka buah dari iman dan percaya atau hubungannya dengan Tuhan itu, maka itu boleh dilihat dari kebaikan atau perbuatan-perbuatannya yang baik. Jadi banyak hal di dalam Alkitab yang boleh menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu, dan biarlah kita juga boleh memantulkan akan kebaikannya. Terima kasih.